Halo, Aquarius. Apa kabar kalian semua ya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita akan reading energi kamu dengan temanya pesonamu di matanya ya. Jadi apa yang membuat dia terpesona oleh kamu? Ya, tapi ingat ini general, jadi tidak akan resonate buat kalian semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Aquarius. Ambil aja dari segi nilai positifnya dan buang yang negatif ya. Bijaksanalah dalam menyikapi. Kalau tidak resonate berarti bukan energi kamu ya. Kalau ingin resonate energi sendiri, kalian bisa personal reading ya, atau konsultasi pribadi, dan kontaknya kalian bisa lihat di keterangan profil atau di bawah video ini. Ya, kalau suaranya kurang keras atau kekecilan, jangan lupa kalian pakai earphone atau handfree saat mendengarkan ya. Kalau nggak kedengaran juga abaikan aja, lewati aja. Nggak usah didengerin, nggak usah ditonton. Mungkin channel ini tidak cocok atau sesuai buat kamu ya. Jadi simple. Oke, sekarang kita akan baca untuk pesonamu di matanya. Tapi sebelum kita lihat apa pesona kamu di matanya, kita akan lihat untuk koneksi kamu dan dia dulu ya, biar kamu tahu seperti apa, apakah ini untuk kamu atau bukan gitu. Kita akan lihat untuk koneksi kamu dan dia dulu. Kita akan tarik untuk kartu oracle dulu ya. Ada 3 kartu di sini akan kita tarik untuk koneksi kamu dan dia. Untuk zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Aquarius. Readingan ini bersifat timeless ya, jadi kapanpun kalian ketarik untuk nonton itu bisa kalian tonton ya, tidak ada batasan waktu. Oke. Di sini ada trust, kemudian ada love yourself first. Kemudian ada keep an open mind. Oke, di bottomnya ada retreat. Oke. Kalau aku lihat di sini mungkin kalian saat ini ada jarak ya. Dianya mundur mungkin ya. Kita lihat dulu dari kartu tarotnya. Koneksi kamu dan dia ya, kita akan lihat lebih jauh lagi. Untuk klarifikasinya kita pakai ini, koneksi kamu dan dia seperti apa. Oke. Aquarius, di sini ada the moon. Kemudian ada six of cups. Kemudian di sini ada three of pentacles. Kemudian di sini ada the high priestess. Oke, di bottomnya ada six of swords ya. Di sini kamu bisa dealing dengan Pisces, Cancer, Scorpio, ada Taurus, Virgo, kemudian Capricorn ya. Tapi kalau ada zodiak yang tidak tersebut pun bisa masuk ya, kalau resonate ya, apa kondisinya, bacaannya seperti yang kamu alami gitu. Oke. Oke. Di sini aku lihat gini, hubungan kamu dengan dia ya, dengan adanya Eight of Swords itu memang kamu udah putus ya dengan dia. Mungkin kamu juga ngebatasin diri saat ini, atau untuk beberapa hubungannya diblokir, kamu nggak ada komunikasi ya, retreat, pasangan kamu mundur di sini ya. Dan aku ngeliat gini, kamu stuck
kamu stuck di sini. Ada the moon ya. Moon di sini berbicara tentang ketakutan ya. Aku lihat lebih ke ketakutan di sini. Mungkin kamu takut untuk sesuatu hal yang tidak pasti ya, kayak gini, kamu ngerasa mungkin nggak bisa ya, kamu ngerasa kayak seolah-olah kamu nggak bisa hidup tanpa dia gitu ya, karena kamu tidak yakin dengan diri kamu gitu ya, kamu tidak yakin dengan perjalanan hidup kamu gitu. Jadi ini kayak kamu ngerasa seolah-olah hidup kamu mandek di sini, yang aku lihat. Hidup kamu mandek, kamu mengkhawatirkan sesuatu hal yang belum pasti, kayak masa depan gitu kan belum pasti gitu ya, dan kamu masih sering ingat ke masa lalu di sini ya, masa lalu, Six of Cups. Kamu masih sering teringat ke masa lalu, kamu masih dibayangin masa lalu, dan di sini masa lalu ini ya dia ya, masa lalu kamu dengan dia. Mungkin kamu udah pernah bersama dengan dia lama, atau ini memang koneksi kamu yang dia yang begitu kuat ya, spiritual di sini, high priestess, ada koneksi batin, ada koneksi spiritual gitu. Bisa ini soulmate atau twin flame gitu ya. Jadi koneksinya cukup kenceng, makanya kamu juga ngerasa move on nggak bisa, balik juga nggak bisa gitu ya. Pokoknya kamu ngerasa stuck saat ini, mandek ya. Kamu nggak tahu harus ngapain gitu. Mungkin kamu juga berusaha untuk move on ya, Three of Pentacles. Mungkin kamu mencoba untuk mencari yang lain, dekat dengan yang lain, tapi kayaknya kamu ngerasa kayak nggak ada chemistry gitu loh dengan orang lain itu gitu. Jadi kayak tetap ada jarak gitu, meskipun kamu mencoba dekat dengan yang lain, tapi kamu ngerasa kayak batin kamu tuh kuat di yang di masa lalu kamu gitu. Kamu kayak seolah sulit gitu ya, untuk maju tuh kayak sulit gitu. Itu yang kamu rasain gitu ya. Intuisi kamu selalu narik kamu ke dia terus gitu loh ya, seperti itu ya, karena ada koneksi spiritual ya, koneksi batin yang cukup kuat di sini. Kamu ini juga kayaknya menahan diri ya untuk tidak apa ya istilahnya, meskipun ini ada koneksi yang cukup kuat gitu ya, batin kamu ke dia, itu kamu juga menahan diri untuk silent gitu ya, untuk diem, untuk kamu memendam perasaan kamu sendiri. Kamu nggak mau effort ataupun nggak mau istilahnya maju ke dia gitu ya, kamu nggak mau bekerja, maksudnya bekerja untuk berjuang untuk kembali bertemu sama dia, itu enggak gitu ya. Kamu hanya diem di sini, kamu nggak melakukan apapun gitu ya, diem saja gitu loh. Meskipun mungkin kayak kamu ada di satu circle nih ya, pertemanan gitu, kayak temennya kamu juga temennya dia gitu, mungkin sering ngobrol apa, itu kamu juga kayaknya nggak ini ya, kamu terlihat kayak oke, kamu fine aja, padahal di sini sebenarnya kamu ada gitu ya, ada hal-hal yang sebenarnya ingin kamu tahu gitu ya dari teman kamu itu tentang dia, cuman kamu kayak juga nggak mau terlalu ini ngebahas gitu ya, jadi kamu hanya diem gitu loh, seperti itu. Kamu tidak punya ini ya, ada trust issue di sini, ketidakpercayaan diri. Mungkin kamu tidak yakin gitu ya dengan dengan dirinya gitu ya. Kalau dengan dirinya ini karena dia diem, kamu ngerasa dia sudah move on dari kamu. Nah, seperti itu ya. Love yourself first dan keep an open mind gitu. Kamu di sini ngerasa kayak seolah-olah memang kamu mengharapkan dia, menginginkan dia, tapi kamu kayak ngerasa kok dia seperti itu ya, kok dia nggak seperti keinginan aku, nggak seperti yang aku harapkan gitu, tapi aku cinta sama dia gitu. Perasaan kamu tuh kayak seolah-olah
Kamu kalau bisa ngomong tuh seperti itu gitu. Kamu cinta sama dia tapi kamu denial terus tentang perasaan kamu karena dia nggak sesuai dengan ekspektasi kamu gitu loh. Dia nggak sesuai dengan harapan kamu. Mungkin untuk beberapa di sini dia punya orang lain gitu ya, kayak selingkuh, ninggalin kamu karena orang ketiga gitu ya, ada yang lain gitu. Selain seperti itu, makanya di sini juga kamu takut banget hal itu tuh terjadi lagi gitu loh, dan kamu juga bingung dengan situasi kamu gitu loh. Makanya tadi aku bilang kamu stuck di sini. Kamu ingin baikan sama dia, kamu nggak bisa gitu ya, kamu masih ada rasa marah, kesel gitu, tapi kamu untuk maju ke depan, untuk move on, kamu juga nggak bisa gitu ya. Makanya di sini dengan adanya high priestess, mungkin kamu masih dalam satu perjuangan di sini ya, untuk kamu bisa menerima kenyataan atau menghadapi kenyataan yang terjadi di dalam hidup kamu ya. Kamu mungkin juga mencoba untuk menyayangi diri kamu sendiri, kamu mencoba untuk membangun keyakinan diri kamu, kepercayaan diri kamu, mencoba berpikiran terbuka ya. Yang intinya kamu mencoba untuk menerima gitu ya, menerima kenyataan yang terjadi di dalam hidup kamu gitu. Seperti itu. Jadi kalau kamu di sini tanya ya, perasaan dia ke kamu itu, karena di sini ada koneksi spiritual, yang jelas ya pasti kamu dan dia punya perasaan yang sama. Mungkin saat ini kamu masih dipisahkan, tapi mungkin ke depannya kamu bisa saja bisa bertemu dengan dia lagi gitu loh. Ya. Karena di sini mungkin kamu pikir dia udah hilang gitu ya dari hadapan kamu. Tapi yang jelas nggak seperti itu ya. Dia mungkin juga masih menunggu ya, menunggu untuk adanya kabar atau berita dari kamu. Dia juga mungkin sering stalking kamu gitu ya, lewat sosial medianya kamu gitu. Gitu. Dan mungkin ada perasaan juga dia ingin ketemu. Makanya tadi aku bilang ini kayaknya memang akan ada pertemuan gitu, akan datang gitu. Tapi waktunya yang pasti kapan itu nggak tahu ya. Gitu. Yang jelas di sini aku baca untuk energi kamu saja ya. Kamu seperti itu gitu. Saat ini kamu mencoba untuk menenangkan diri gitu ya. Mencintai diri kamu sendiri ya, menghealing diri kamu gitu. Perasaan kamu kuat banget di sini ketariknya ke dia ya. Bahkan kamu sering gelisah, kamu sering resah ya, sering keinget dia gitu. Bahkan di setiap waktu, di setiap saat, di setiap kamu bekerja, dimanapun kamu kebayang dia gitu ya. The moon di sini ya, ini kayak bayang-bayang gitu ya, ngebayangin kamu terus gitu ya, terbayang-bayang masa lalu terus kamu di sini ya, kepikiran terus gitu ya. Kita lihat ya untuk pesonamu di matanya. Apa sih yang membuat dia terpesona ya oleh kamu? Gitu. Kita akan lihat pesonamu di mata pasangannya, di mata dia. Pesona Aquarius di mata pasangan Aquarius ini ya. Kita lihat pesonamu di matanya. Oke. Di sini ada Page of Cups ya. Pesonamu di matanya. Oke, Page of Cups. Page of Cups. Di sini kalau dibilang dari segi fisikal ya, itu mungkin kamu lebih muda dari dia ya. Kamu juga memiliki energi feminin ya, jadi bisa lemah lembut gitu ya. Kamu orangnya tulus gitu ya. Dia bisa ngelihat itu gitu. Dan Page of Cups di sini juga berbicara tentang mungkin komunikasi ya, cara kamu berkomunikasi dengan dia itu kayaknya membuat dia merasa apa ya, tenang gitu, seneng gitu loh istilahnya ya.
Tapi kalau dari segi fisik ya itu mungkin kamu lebih muda dari dia dan kamu memiliki energi feminin di sini ya. Mungkin kamu orangnya halus gitu ya, lembut ya. Seperti yang gue bilang tadi, kalau kamu berkata-kata mungkin kayaknya tuh bawaannya mungkin membuat dia merasa tenang gitu ya, bahagia gitu. Istilahnya tenang lah ya, senang gitu. Ini yang pesonamu di matanya ya, yang tidak kamu ketahui gitu ya. Kita lihat di sini ada Ace of Cups, Ace of Cup. Oke. Pesonamu di matanya, di sini ada Ace of Cup. Oke. Aku lihat di sini gini, kamu bisa menerima dia ya, terlepas masa lalu dia seperti apa, itu kamu bisa menerima dia di sini. Mungkin dia ada pengalaman masa kecil atau masa lalu gitu ya, yang mungkin tidak begitu membuat dia merasakan kebahagiaan atau gimana gitu ya. Pokoknya yang jelas di sini ada sesuatu hal ya yang berkaitan dengan masa lalu dia gitu ya, atau dia mungkin punya kebiasaan dari kecil gitu ya, yang mungkin menurut dia nggak mungkin lah ada orang bisa menerima kebiasaan dia mungkin ya gitu ya, misalnya kebiasaan dia yang udah terbiasa dari dulu gitu, tapi kamu di sini kayaknya bisa menerima itu gitu loh. Aku nggak tahu apa ini, yang tahu kamu sendiri gitu ya, dan dia gitu. Dan kamu itu bisa menerima gitu. Kita lihat pesonamu di matanya apalagi. Dia juga di sini ngelihat ketulusan kamu ya. Dia bisa melihat ketulusan kamu di sini ya. Ace of Cups. Seseorang yang ya mencintai dia dengan tulus gitu ya, apa adanya. Dan di sini ada Six of Swords ya. Six of Swords. Pesonamu di matanya, dia terpesona oleh apa di sini? Oke, aku ngeliatnya gini. Kamu punya pengalaman di sini yang tidak baik ya di masa lalu, gitu. Tapi pengalaman kamu itu, kamu bisa, dia bisa belajar dari pengalaman kamu. Aku nggak tahu apa ini, yang jelas kamu yang tahu ya. Dia kayaknya takjub gitu ya dengan pengalaman hidup kamu yang sulit gitu ya, atau gimana gitu ya. Tapi ini kayaknya justru pengalaman kamu itu yang mungkin kamu pernah sharing, kamu pernah cerita sama dia. Nah, itu mungkin tanpa kamu ngerti ya, tanpa kamu sadari, itu kayaknya apa yang kamu sharingkan, apa yang kamu bagikan itu berguna bagi dia gitu loh ya. Kayak dia tuh takjub gitu loh istilahnya ya, kok kamu bisa melalui semua itu gitu loh. Nah, ini membuat dia terpesona gitu. Mungkin dia ngelihatnya jarang-jarang gitu loh, jarang, mungkin dia belum pernah lah, katakanlah seperti itu ya. Dia belum pernah mungkin ketemu orang yang memiliki pengalaman hidup yang seperti kamu gitu, yang dia pikir mungkin nggak semua orang bisa melalui itu gitu, atau bisa melewati itu gitu ya. Dan kamu juga mungkin di sini berbagi pengalaman kamu nggak hanya dengan dia aja ya, tapi dengan orang lain juga. Itu mungkin dia bisa melihatnya. Mungkin kamu punya sosial media gitu ya, yang kisah kamu, cerita hidup kamu atau apa itu kamu bagikan, dan ini kayaknya bisa memotivasi orang gitu ya. Diam-diam dia tertarik sama kamu ya, atau terpesona oleh kamu tuh mungkin dari situ gitu, tapi kamu nggak sadar aja, nggak tahu gitu. Dan di sini ada Queen of Swords ya. Ya, kamu orangnya orang yang jujur, kamu orang yang tegas, kamu kalau iya iya, enggak enggak. Nah, itu dia suka dari kamu tuh seperti itu ya. Jadi kamu orangnya nggak plin-plan gitu ya, kalau iya iya, kalau enggak gitu ya. Kamu juga orang yang cerdas dan bijaksana di sini. Kamu juga orang tegas gitu. Ini yang dia lihat ya. Apalagi apa yang membuat dia terpesona oleh kamu.
Kamu ya cerdas, pintar, bijaksana gitu. Kemudian di sini ada Nine of Cups, Nine of Cups. Oke. Nine of Cups. Kamu orang yang tenang, kamu orang yang sabar di sini. Kayak kamu itu orang yang punya hati yang lapang gitu istilahnya ya. Itu menurut dia. Jadi ya bisa dibilang ya sabar gitulah ya, lapang gitu. Kamu bisa menerima gitu loh. Apapun bisa saja dia ya, bisa tentang dia juga. Kamu mungkin bisa menerima dia apa adanya seperti itu. Dan di sini kamu juga terbuka ya, menerima apapun yang terjadi di dalam hidup kamu gitu ya. Sabarlah ya gitu. Orangnya lapang gitu. Ini yang membuat dia terpesona atau tertarik sama kamu gitu. Yang mungkin kamu nggak sadar itu ya, kamu nggak tahu itu gitu. Oke, jadi ini saja ya yang bisa saya sampaikan buat kamu yang berzodiak Aquarius. Ingat ini nggak resonate buat kamu semua ya. Kalau ingin resonate energi sendiri, kalian bisa buat personal reading gitu ya, atau konsultasi pribadi. Oke, sekian dulu ya bacaan dari saya. Kalau ada kurang lebihnya, ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa.